STMIK STY Microskill dengan acara tunggal wisuda sarjana dan ahli madya dengan resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam rangka acara tunggal wisuda sarjana dan ahli madya yang merupakan tradisi akademik. Prestasi ini dicapai dengan kerja keras dan komitmen dari seluruh sivitas akademika dan Yayasan Bina Pertiwi Medan untuk menjadikan STY Microskill unggul di regional. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan penuh keluarga, bimbingan para dosen, dan fasilitasi pimpinan dan yayasan. Untuk itu, pada semua pihak tentu saja kita mengucapkan terima kasih yang telah berhasil mengantarkan wisudawan bisa diwisuda hari ini. Alumni Microskill berjanji akan mengabdikan ilmu pengetahuan kami bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, peri kemanusiaan dan perdamaian dunia. Banyak kesan yang tak akan terlupa dan akan menjadi kenangan dalam hidup kami selamanya. Tak bisa dipungkiri, STMIK STY Microskill telah mengukir kami menjadi insan-insan intelektual dan bermartabat. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan ditutup. Kepada hadirin yang terhormat, harap tenang. Acara wisuda program sarjana dan ahli madya STMIK STY Microskill segera dimulai. Hadirin dan wisudawan yang terhormat, dipersilahkan berdiri. Barisan prosesi memasuki ruang sidang pelantikan.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dan wisudawan yang terhormat, dipersilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang Senat Terbuka STMI STIE Mikroskill. Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda program sarjana dan ahli media STMIK STIE Mikroskill tahun 2019 dibuka oleh Ketua STMIK Mikroskill Bapak Dr. Pahala Sirait STMkom. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 16 November 2019, tepat pada pukul 8:40, sidang Senat Terbuka STMIK STIE Mikroskill dengan acara tunggal wisuda sarjana dan ahli media dengan resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sambutan Ketua STMI Mikroskill. Kepada Bapak Dr. Pahala Sirait STMkom, Ketua STMIK Mikroskill, kami persilahkan. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Pertiwi Medan Ibu Tien Irawati, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara atau yang mewakili, pimpinan dan anggota Senat Akademik STMIK STIE Mikroskill, para wakil ketua dan ketua program studi di lingkungan STMIK STIE Mikroskill, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STMIK STIE Mikroskill, para orang tua wisudawan usidawati, para wisudawan usidawati, dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ruangan yang megah ini dengan keadaan tak kurang sesuatu apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini
Sabtu tanggal 16 November 2019, STMIK dan STY Mikroskill mengadakan sidang senat terbuka dalam rangka acara tunggal wisuda sarjana dan ahli media yang merupakan tradisi akademis. Sehubungan dengan ini, perkenankan saya atas nama pribadi maupun institusi dan seluruh sivitas akademika STMIK STY Mikroskill dengan penuh kebanggaan sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab Mikroskill kepada bangsa dan negara Indonesia dan sekaligus merupakan wujud karya utama STMIK Mikroskill. Dengan ini mempersembahkan 582 wisudawan-wisudawati pada tahun akademik 2018-2019 yang terdiri dari 543 orang lulusan program studi S1 dan 39 orang lulusan program diploma 3. Tentunya wisuda kali ini memiliki catatan tersendiri juga karena terdapat 31 wisudawan-wisudawati yang berhasil meraih predikat cum laude yang terdiri dari 11 orang dari program studi S1 Teknik Informatika, 19 orang dari program studi S1 Sistem Informasi, serta 1 orang untuk program diploma 3. Untuk itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat merayakan keberhasilan ini secara bersama-sama, menyelesaikan seluruh proses pendidikan mahasiswa sehingga layak memperoleh predikat sebagai seorang sarjana dan ahli media. Kepada Bapak Ibu, orang tua dan wali, saya ucapkan selamat berbahagia karena doa, perjuangan dan jerih payah Bapak Ibu sekalian telah membuahkan hasil yang membanggakan. Semoga hari ini menjadi awal kebahagiaan dan kebanggaan sebagai orang tua yang menyaksikan putra-putrinya merajut masa depan dengan penuh semangat dan kepercayaan diri. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, STMIK Mikroskill menginjak usia yang ke-22 tahun. Dengan beribu lulusannya yang telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri, serta sebagian dari lulusan kita ini telah sukses dalam berkarir, baik di perusahaan maupun berwira swasta, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tentunya kita cukup berbangga diri, tetapi untuk mengantisipasi keberadaan Mikroskill jauh ke depan, terutama untuk menghadapi persaingan di masa era globalisasi maupun era revolusi industri 4.0, di mana persaingan yang semakin ketat baik secara regional, nasional maupun internasional selalu kita lakukan evaluasi. Demikian juga kemajuan ilmu pengetahuan yang cukup pesat, pembenahan untuk pengembangan tetap kita tingkatkan secara intensif, yang berkesinambungan baik di bidang administrasi, kepegawaian maupun pelayanan, serta peningkatan kerjasama dengan berbagai perusahaan khususnya di wilayah Sumatera Utara. Demikian juga dalam bidang akademik, pembenahan tetap ditingkatkan termasuk pembenahan kurikulum, sarana dan prasarana, laboratorium, maupun manajemen perkuliahan, evaluasi kinerja dan kemajuan dosen. Mendatangkan dosen tamu dari perguruan tinggi terkemuka, membuka jenjang program studi magister atau strata S2, kerjasama dalam kegiatan tridharma dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun mancanegara, serta pembinaan SDM, termasuk karir serta kepangkatan dosen melalui pendidikan lanjut di program S2 dan program S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian juga sertifikasi dosen melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, sehingga sejalan dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumut
yang menyatakan bahwa dosen di STMIK Microskill minimal berpendidikan strata S2 dan setiap tahunnya yang berpendidikan S3 rasionya tetap bertambah. Di bidang kemahasiswaan mengadakan kompetisi ilmiah dengan berbagai perguruan tinggi, baik Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara, yang telah kita lakukan sebanyak 6 kali secara berturut-turut semenjak tahun 2014 hingga 2019, seperti kompetisi IDFuse yang merupakan kompetisi informatika dan bisnis yang didukung oleh SCM Toki, Aptikom dan LL-Dikti Wilayah 1, serta berbagai perusahaan yang bermitra dengan Microskill. Di mana kegiatan ini, STMIK Microskill pertama sekali sebagai tuan rumah di luar Pulau Jawa dengan mengikutsertakan mahasiswa dalam berbagai kompetisi sehubungan dengan bidang ilmu yang khas di Microskill, yakni kompetisi algoritma, perangkat lunak, karya ilmiah, desain, akuntansi, dan bisnis. Berbagai prestasi telah dicapai, di antaranya menjadi juara 1 IDFuse 2019 tingkat nasional, juara 1 dan 3 event Techforia 2019, kategori kompetitif programming di Universitas Sriwijaya Palembang. Sedangkan untuk kompetisi tingkat Asia, STMIK Microskill berada di peringkat 27 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun ini beberapa hari yang lalu berada di peringkat 14 tingkat Asia. Demikian juga pelatihan wirausaha yang tentunya dalam hal ini diharapkan alumni Microskill benar-benar berkualitas, kreatif, inovatif, terampil, serta dapat diterima di masyarakat dalam memenuhi tuntutan lapangan pekerjaan dan berwirausaha. Direncanakan dalam waktu dekat di dalam menyambut kehadiran daripada revolusi industri 4.0 akan dikembangkan inkubator bisnis berbasis teknologi informasi yang akan segera kita bentuk di STMIK Microskill. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, demikian juga penilaian kemajuan suatu perguruan tinggi didasari atas berbagai faktor. Yang pertama, dari hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional pada perguruan tinggi, baik itu akreditasi program studi maupun institusi. Dalam hal ini untuk wisudawati yang sekarang, STMIK Microskill, baik akreditasi program studi maupun institusi memiliki sertifikat akreditasi dengan peringkat B. Tentunya ini memperbesar peluang lulusan untuk diterima di lapangan pekerjaan. Dengan melalui dukungan prestasi ini, berdasarkan surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 104 /KTP/2017 tanggal 12 Juni 2017, STMIK Microskill salah satunya PTS di Sumut telah diberikan izin untuk membuka dan melaksanakan perkuliahan pendidikan strata 2 Magister Teknologi Informasi dan telah melaksanakan perkuliahan selama 2 tahun terakhir ini. Yang kedua, hasil penilaian terhadap publikasi ilmiah yang dimuat di jurnal nasional dan internasional. Perlu kita banggakan bahwa selama tahun ajaran 2013 hingga 2019, staf pengajar di STMIK Microskill tetap ada yang memenangkan hibah penelitian yang dikelola oleh Kemenristek-Dikti, juga dapat mempublikasi penulisan ilmiah paper pada Seminar Nasional Informatika 2013 hingga 2019 dan masuk kategori paper terbaik. Satu hal yang membanggakan dan menjadi prestasi tersendiri bagi STMIK Microskill, di mana STMIK Microskill berhasil meluluskan 12 paper dan menjadi kontributor terbesar di Indonesia di dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Aptikom Pusat pada 23 sampai 24 Oktober yang barusan berlewat di Udinus Semarang dan bahkan mendapatkan penghargaan sebagai paper terbaik. Prestasi ini tentunya diharapkan menjadikan STMIK Microskill dapat mempertahankan peringkat 1 untuk sekolah tinggi di wilayah Sumatera Utara dan peringkat 13 untuk seluruh perguruan tinggi
di Sumatera Utara sesuai dengan catatan Kopertis Wilayah 1 pada tahun 2018. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, selama beberapa tahun terakhir kita banyak bergulat dengan salah satu isu yang sangat relevan, dengan tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh para wisudawan dan wisudawati. Hal ini terkait dengan apa yang disebut dengan era revolusi industri 4.0, di mana dikenal sebagai era teknologi informasi. Dalam era ini akan terjadi perubahan mendasar dalam cara hidup kita, bekerja dan berrelasi. Perubahan mendasar tersebut dapat kita bayangkan terjadi dengan memperhatikan beberapa realitas terkini, misalnya bahwa jutaan orang lintas identitas, ruang dan waktu telah terhubung dengan gadget cerdas dan non-murah. Informasi dan pengetahuan tersedia dengan melimpah ruah dan murah untuk hampir semua cabang ilmu pengetahuan dan persoalan kehidupan. Mulai hadirnya berbagai bentuk teknologi menakjubkan seperti robot cerdas, printer 3 dimensi, GPS, artificial intelligence, Internet of Things, teknologi nano, serta rekayasa genetika. Perubahan di bidang teknologi, sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya di era revolusi industri 4.0 memberi tuntutan kepada perguruan tinggi agar mengeluarkan lulusan yang tidak saja berkompetensi nasional, namun juga internasional. Hal ini tentu saja mendorong agar kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan dinamika digital, Internet of Things, Artificial Intelligence, bioteknologi, serta perkembangan pesat lainnya. Jika tidak disesuaikan, lulusan perguruan tinggi tidak akan terpakai atau kalah berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan revolusi kurikulum perguruan tinggi secara bertahap dalam menyongsong transformasi pendidikan dan lulusan berkompetensi internasional. Perubahan-perubahan yang terjadi merupakan suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum yang sering diabaikan oleh banyak pihak. Kemendikti di awal tahun 2018 yang lalu telah memaparkan 5 elemen penting yang harus menjadi perhatian dan akan dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi, seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data information technology, operational technology, Internet of Things, dan Big Data Analytics, mengintegrasikan objek fisik, digital, dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang berkompetitif dan terampil terutama dalam aspek data literasi, technological literasi, dan human literasi. Yang kedua, rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program cyber university seperti sistem perkuliahan distance learning sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Cyber university ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas. Yang ketiga, persiapan sumber daya manusia, khususnya dosen dan peneliti, serta perekayasa yang responsif, adaptif, dan handal untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Peremajaan perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung revolusi industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di perguruan tinggi, lembaga litbang, industri, dan masyarakat. Yang kelima, terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi melalui program hilirisasi dan inkubator bisnis. Di tengah perubahan yang cepat serta ketidakpastian yang tinggi tersebut,
Para wisudawan tidak punya banyak pilihan, kecuali menghadapinya dengan penuh semangat dan kepercayaan diri. Sikap terbaik yang dapat diambil para wisudawan adalah bersedia untuk terbuka terhadap perubahan dan siap untuk terus belajar. Meskipun era revolusi industri 4.0 mungkin akan menghilangkan banyak jenis pekerjaan lama, tetapi kita harus yakin bahwa era ini juga akan menciptakan banyak jenis pekerjaan baru. Namun karena ini baru, maka peluang tersebut hanya mungkin ditangkap lewat kesediaan untuk terus belajar dan beradaptasi di dalam perkembangan. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, wisuda bukanlah purna tugas dari kita semua untuk berhenti belajar. Namun sebaliknya, ilmu yang sudah Anda dapatkan di kampus kita akan dilanjutkan untuk digunakan menyelesaikan dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Karena belajar itu adalah sebuah peristiwa mental atau sebuah proses internal yang tidak hanya melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi lebih daripada itu, bahwa belajar merupakan aktivitas yang melibatkan kegiatan berpikir yang kompleks dan juga dorongan mental yang dikendalikan oleh otak dan kehalusan budi untuk diniatkan membantu sesama manusia. Persoalan bagi kita semua, seberapa banyak di antara kita yang sungguh berkobar-kobar ingin mengetahui sesuatu, seberapa banyak di antara kita yang sungguh terbuka terhadap gagasan baru, seberapa banyak di antara kita yang terus mencari ide-ide baru, seberapa banyak di antara kita yang berani melihat realitas dengan cara pandang yang berbeda, serta seberapa banyak di antara kita yang berani mengkritik diri sendiri sebanyak kita mengkritik orang lain. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, hari ini melalui acara prosesi wisuda, alma mater Anda atau ibu pengasuh, atau lebih tepatnya makna alma mater adalah ilmu, ibu yang memberikan ilmu, akan melepas dan menyerahkan kembali Anda semua kepada orang tua kandung kalian. Bapak Ibu, saya serahkan kembali putra putri terbaik Bapak Ibu dalam keadaan sehat, cerdas, berilmu, dan siap meneruskan cita-cita perjuangan Bapak Ibu sekalian. Dan kepada seluruh wisudawan wisudawati, saya berpesan, jika kalian nanti sudah mengarungi dan sukses menempuh cita-cita, dan kalian rindu dengan ibumu yang memberikan pengetahuan ini, maka pulanglah ke pangkuan alma matermu. Pintu kami selalu terbuka selebar-lebarnya untuk kalian untuk bernostalgia. Kisah perjuanganmu atau mungkin candaan kita selama ini, makan bersama di kantin B dan C, adalah memori kolektif untuk kalian tidak melupakan alma mater tercinta, STMIK Microskill Medan. Jagalah nama baiknya dengan bekerja dan berkarya sepenuh hati. Kebesaran nama dan prestasi kalian kelak adalah kebesaran alma mater kita bersama. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, akhirnya, perkenankanlah saya selaku pribadi dan pimpinan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf akademik dan staf administrasi STMIK Microskill yang secara konsisten telah bekerja dengan serius untuk kemajuan proses pembinaan peserta didik sekalian yang memiliki peran yang vital dalam keberlanjutan STMIK Microskill. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua dalam mengarungi perjalanan Microskill menuju perguruan tinggi yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan bagi seluruh hadirin atas kehadiran dan perhatiannya di dalam pelaksanaan wisuda ini. Terima kasih. Sambutan Ketua STIE Microskill. Kepada Bapak Insinyur Mbaya Ginting Eskom MM, Ketua STIE Microskill, kami persilahkan.
Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Pertiwi Medan, Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah 1 atau yang mewakili, Ketua Senat atau Ketua STMIK Mikroskill, Senat Sekolah Tinggi STMIK, STY Mikroskill, orang tua dan keluarga wisudawan, wisudawati, panitia, rohaniawan, dan seluruh undangan, serta para wisudawan, wisudawati yang kami cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat perlindungan dan kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka upacara wisuda sarjana dan ahli madya STMIK, STY Mikroskill tahun 2019. Terima kasih kepada undangan kami yang telah berkenan hadir. Tidak lupa terima kasih kepada orang tua wisudawan yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Mikroskill. Mengawali kata sambutan ini, saya melaporkan kepada Ketua Yayasan Bina Pertiwi Medan bahwa wisuda tahun ini merupakan periode ke-7 bagi STY Mikroskill dengan jumlah wisudawan sebanyak 223 dengan rincian program studi manajemen jenjang S1 sebanyak 116 wisudawan dan 13 orang diantaranya lulus dengan predikat cum laude. Program studi akuntansi jenjang S1 sebanyak 107 orang dengan 29 orang diantaranya lulus dengan predikat cum laude. Para hadirin yang saya muliakan, STY Mikroskill yang tergolong masih muda, baru 11 tahun, namun sudah dapat menduduki peringkat papan atas. Pada tahun 2018, STY Mikroskill berada pada peringkat 5 dari 88 sekolah tinggi di wilayah 1 Sumatera Utara. Prestasi ini dicapai dengan kerja keras dan komitmen dari seluruh sivitas akademika dan Yayasan Bina Pertiwi Medan untuk menjadikan STY Mikroskill unggul di regional sesuai dengan visi misi STY Mikroskill. Dalam hal ini, saya sebagai Ketua STY Mikroskill menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh sivitas akademika dan secara khusus terima kasih kepada Ketua Yayasan Bina Pertiwi Medan atas dukungannya. Dan kami tetap bekerja keras demi menggapai prestasi yang lebih baik. Para wisudawan wisudawati yang saya banggakan, wisuda bukanlah akhir dari proses pembelajaran. Wisuda hanya merupakan selesainya satu tahap proses pembelajaran. Secara formal masih terdapat tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S2 dan S3. Namun secara non formal juga setiap orang harus tetap belajar menghadapi tantangan dalam pekerjaan, bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan para wisudawan semakin berat pada revolusi industri keempat ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berkembangnya cara-cara berproduksi dan pengolahan industri sehingga terjadi perubahan yang signifikan yang disebut revolusi industri. Revolusi industri 4 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Revolusi ini menggabungkan mesin, alur kerja, sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Riset dari McKinsey Global Institute 2017 menyebutkan tahun 2030 terdapat
400 sampai 800 juta pekerjaan akan hilang di seluruh dunia. Namun di saat yang bersamaan juga akan ada 900 juta pekerjaan yang baru. Tenaga kerja perlu beradaptasi karena pekerjaan berkembang seiring dengan mesin yang semakin mampu. Adaptasi itu membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi atau memerlukan keterampilan, kecerdasan sosial dan emosional, kreativitas, fleksibilitas kognitif, dan keterampilan lain yang relatif sulit untuk diotomatisasi. Dengan kata lain, tenaga kerja harus interaksi personal yang baik, mampu memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, kreatif, pikiran yang terbuka, kemampuan pengambilan keputusan, berorientasi servis, keterampilan negosiasi, dan aspek kecerdasan emosional lainnya. Oleh karena itu, saya sangat berharap para wisudawan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat sukses di dunia kerja maupun bila Anda menjadi wirausahawan. Menjadi pelaku wirausaha sangat diharapkan karena menjadi wirausahawan sendiri sangat dibutuhkan saat ini, masih tergolong sedikit di Indonesia. Berdasarkan data Entrepreneurship Global Index 2018, jumlah pelaku wirausaha masih 3,1% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut masih jauh dari negara maju yang besarannya mencapai 14%. Bahkan masih di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kami yakin para wisudawan dan wisudawati mampu menjadi wirausahawan yang handal karena saudara sudah dididik dan dilatih dalam bidang tersebut. Para wisudawan telah memperoleh ilmu yang cukup melalui mata kuliah praktek kewirausahaan, terutama yang baru kita lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu Entrepreneur Day, kunjungan studi ke perusahaan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung untuk berwirausaha. Semoga harapan dan doa dari seluruh sivitas akademik sistemik STY Microskill dapat terwujud dan para wisudawan dapat mengharumkan nama baik alma maternya, yaitu STMIC STY Microskill. Hadirin yang saya muliakan, demikian kata sambutan saya dan saya ucapkan selamat kepada para wisudawan, semoga sukses. Selamat kepada orang tua wisudawan dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademik yang secara bersama-sama telah melaksanakan perannya untuk menghasilkan lulusan ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin, sekian dan terima kasih. Kata sambutan dari Koordinator LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi, Ibu Dr. Anda Faiza binti Johan Alamsyah MSI. Kepada Ibu Faiza kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pembina dan pengurus Yayasan Bina Pertiwi beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua STMIC dan STIE Microskill beserta wakil-wakilnya, para anggota Senat, seluruh para dosen dan seluruh staf STMIC dan STIE Microskill. Yang kami hormati para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang sangat istimewa pada hari ini adalah para wisudawan yang cantik-cantik dan gagah-gagah, para orang tua dan keluarga wisudawan. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita telah diberikan
kesehatan, dan kesempatan untuk dapat menghadiri wisuda diploma 3 dan sarjana STMIC dan STIE Microskill ini. Hari ini kita semua menjadi saksi atas kebahagiaan para wisudawan dan keluarga yang telah berhasil menapaki satu tahap baru dari kehidupannya untuk mendapatkan pencapaian akademik di tingkat ahli madya atau sarjana. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan penuh keluarga, bimbingan para dosen, dan fasilitasi pimpinan dan yayasan. Untuk itu, pada semua pihak tentu saja kita mengucapkan terima kasih yang telah berhasil mengantarkan wisudawan bisa diwisuda hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara wisuda ini merupakan bukti bahwa STMIC dan STIE Microskill telah melaksanakan proses Tridharma perguruan tinggi, yaitu proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Artinya STMIC dan STIE Microskill telah mengemban dengan baik kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk menyelenggarakan satuan kegiatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perguruan tinggi. STMIC dan STIE Microskill memiliki tanggung jawab mandiri melaksanakan kegiatan fungsional pendidikan tinggi dengan menuangkan berbagai disiplin ilmu di dalam proses pembelajarannya yang mengacu pada perkembangan iptek. Atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami mengucapkan selamat kepada STMIC dan STIE Microskill yang melaksanakan wisuda pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, pendidikan tinggi merupakan aset terpenting dalam pembangunan masa depan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu, tidak mungkinlah kita bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, karya-karya akademik yang akan membangun bangsa ini. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumut bersama perguruan tinggi swasta di lingkungan wilayah 1 Sumatera Utara yang diantaranya STMIC dan STIE Microskill bekerja sama bahu-membahu untuk menjadikan pendidikan kita unggul. Untuk itu, pendidikan kita harus sehat dan dikelola dengan secara serius dengan konsep nirlaba. Kami percaya STMIC dan STIE Microskill telah melakukan berbagai hal untuk menjadikan pendidikan unggul. Di antaranya menerapkan proses belajar mengajar yang standarisasi, menerapkan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan pasar, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen, memantapkan karakteristik keunggulan kompetitif program studi, melakukan penjaminan mutu secara terprogram, meningkatkan jumlah dan mutu publikasi dosen, memodernisasi sarana dan prasarana kampus, dan meningkatkan peringkat akreditasi program studi. Para wisudawan yang berbahagia, hari ini setelah upaya keras saudara yang dilakukan selama beberapa tahun, saudara telah sukses memperoleh gelar akademik ahli madya atau sarjana yang merupakan akhir dalam pendidikan saudara saat ini di STMIC dan STIE Microskill. Untuk itu kami menyampaikan selamat pada saudara beserta keluarga dan turut bangga dengan prestasi saudara. Kami mengharapkan saudara untuk mengamalkan ilmu dalam profesi saudara masing-masing secara lebih bertanggung jawab dan berkualitas. Saudara-saudara lulusan STMIC dan STIE Microskill di masyarakat, image di masyarakat ada terbawa pada diri saudara sekalian. Jagalah nama baik alma mater tercinta ini, belajarlah terus panjang hayat, alma mater selalu menanti Anda. Capailah gelar yang lebih tinggi. Saudara alumnus STMIC dan STIE Microskill harus menjadi agen perubahan bangsa ini dengan bekerja keras, jujur, dan disiplin.
Lakukanlah perubahan mulai dari diri sendiri dan mulai sekarang dan mulai dari yang termuda. Beberapa hal penting antara lain sebagai kunci keberhasilan saudara dalam mengembangkan potensi diri nantinya di masyarakat. Pertama, untuk menjadi insan cerdas, saudara harus memiliki cerdas spiritual, beriman kepada Allah, kemudian cerdas emosional dan sosial, artinya harus peka terhadap apa kebutuhan lingkungan kita yang harus kita bantu sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Kemudian cerdas kinestetik, artinya harus tetap prima dan menjaga kesehatan supaya dalam melaksanakan tugas tetap bersedia 24 jam apabila diperlukan, dan saudara harus cerdas intelektual. Yang kedua, saudara harus selalu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Saudara perlu terus memutakhirkan pengetahuan dan meningkatkan kinerja dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saudara miliki. Ketiga, pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam suatu tugas kerja dengan perencanaan yang baik, berpikir kreatif dan bertindak inovatif yang menciptakan peluang dan memunculkan ide atau pemikiran baru yang berbeda. Yang keempat, saudara harus mampu berbahasa Inggris, menguasai komputer, dan berwirausahaan. Saudara harus selalu patuh dan taat, serta selalu berbakti kepada orang tua, dan jangan lupa selalu mendoakan mereka, baik semasa hidupnya maupun apabila mereka sudah tiada. Kepada orang tua wisudawan, kami mengucapkan selamat berbahagia atas lulusnya putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Hal ini juga tentu merupakan kesuksesan dan kebahagiaan orang tua dan keluarga. Semoga Allah memberkahi dan memberi kemudahan para wisudawan untuk segera bekerja dan sukses di kemudian hari. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mempercayakan anak Bapak Ibu untuk menimba ilmu dan keahlian di STMIK dan STE Microskill ini, karena Universitas STMIK dan STE Microskill merupakan perguruan tinggi yang sehat yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari pemerintah dan program studinya telah terakreditasi. Kami juga mengucapkan selamat dan turut berbahagia atas keberhasilan salah satu anggota keluarga kita yang hari ini telah diwisuda dan berhasil meraih cita-citanya. Bapak Ibu yang selama ini telah berkorban material dan tenaga, serta doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan anak demi meraih masa depannya, di mana kerja keras dan keringat Bapak Ibu telah terbayar lunas hari ini. Teruslah mendoakan anak Bapak Ibu menjadi orang yang baik dan sukses di kemudian hari, karena doa Bapak dan Ibu tentunya akan dikabulkan Allah dimanapun dan kapanpun. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan STMIK dan STE Microskill atas totalitas dan komitmen dalam melaksanakan tugas mendidik dan melayani mahasiswa hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya. Hadirin yang kami hormati, demikian sambutan kami. Atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami mengucapkan terima kasih kepada STMIK dan STE Microskill yang turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Sumatera Utara dan sekitarnya. Kepala LL Dikti Wilayah 1, Profesor Dian Armanto. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumut. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan wisudawan yang terhormat, kita dengarkan Mars Microskill yang dibawakan oleh Paduan Suara Mahasiswa Microskill di bawah bimbingan Bapak Alfa Romeo Tobing.